Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Ibu, nama saya Risma Nur Hasanah dari kelas EAG dengan NIM akhir 300. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya dari analisis perusahaan MAP. Yang pertama, pendahuluan. Jadi, sebagai salah satu pemimpin pasar retail lifestyle terbesar di Indonesia, PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAP mengoperasikan jaringan distribusi yang sangat luas dengan lebih dari 2.500 gerai fisik di berbagai kota. Nah, karena perannya yang kompleks sebagai pemegang lisensi, merek internasional, importir, distributor, sekaligus retail akhir. Jadi MAP ini dituntut untuk terus mengoptimalkan pemasarannya. Nah, tantangan geografis yang terjadi di Indonesia yang tersebar serta penetrasi retail digital murni mengharuskan MAP ini memperkuat kapabilitas operasionalnya melalui integrasi saluran offline dan online. Oleh karena itu, laporan analisis ini disusun untuk membedah bagaimana strategi distribusi modern, pemanfaatan ekosistem digital, serta kapabilitas analitik yang diimplementasikan oleh MAP untuk menjawab tantangan-tantangan pasar kontemporer. Nah, pembahasan yang pertama itu mengenai digital entrepreneurship, startup, dan e-commerce. Jadi, manajemen MAP mengadopsi mentalitas digital entrepreneurship untuk mengikis kekakuan birokrasi retail konvensional dan menyuntikkan kelincahan operasional khas perusahaan startup. Jiwa kewirausahaan ini mendorong integrasi saluran offline dan online menjadi sebuah ekosistem omnichannel yang menyatu, sehingga fitur-fitur seperti click and collect dapat dijalankan dengan mulus tanpa gesekan operasional di lapangan. Lalu pengadopsian teknologi digital ini secara fundamental dapat mengubah model rantai pasok tradisional yang awalnya kaku menjadi model distribusi digital yang jauh lebih efisien. Nah, dengan sistem manajemen persediaan terpadu yang sinkron secara real time, gerai fisik kini bisa berfungsi sebagai simpul logistik mikro yang dapat langsung memproses pengiriman dari toko terdekat dari lokasi konsumen. Yang nomor dua ada Search Engine Optimization atau SEO. Nah, sebagai pemegang lisensi eksklusif berbagai merek global, platform e-commerce resmi MAP harus menghadapi ancaman dari penjual tidak resmi dan peredaran produk tiruan di pasar digital murni. Untuk memenangkan traffic konsumen ini, MAP menerapkan strategi on-page SEO dengan mengoptimalisasi kata kunci spesifik berniat beli tinggi atau high intent, serta menyertakan frase jaminan keaslian produk pada halaman web resminya. Optimasi ini memastikan bahwa platform resmi MAP bertengger di peringkat teratas halaman hasil pencarian organik saat konsumen mencari merek terkait. Nah, di samping itu, MAP juga memperkuat otoritas platformnya melalui strategi off-page SEO untuk mendapatkan tautan balik berkualitas tinggi dari situs web eksternal bereputasi besar. Hal ini dilakukan MAP melalui kerjasama pencantuman tautan di situs prinsipal global, distribusi siaran pers resmi ke media massa nasional, serta kolaborasi dengan beberapa influencer. Nah, hal ini nanti bisa berdampak pada otoritas domain situs MAP dan menimbulkan kebocoran pasar kepada pihak ketiga. Selanjutnya di bagian sosial media marketing dan online advertising. Nah, eh,
Portofolio MAP ini didominasi oleh merek internasional kelas menengah atas. Jadi, divisi pemasaran menerapkan strategi penargetan iklan digital yang sangat presisi melalui platform Meta Ads dan TikTok Ads. Nah, pada Meta Ads, iklan itu disajikan dalam bentuk dynamic product ads atau DPA, berbasis kombinasi minat, perilaku belanja, dan demografi geografis. Nah, satunya lagi pada TikTok Ads, itu iklan dikemas dalam format video pendek yang interaktif dan mengedepankan tren gaya hidup melalui kerjasama konten kreator lokal. Nah, strategi penargetan iklan yang agresif dan akurat ini memiliki hubungan yang erat dengan upaya menimbulkan biaya penyimpanan inventory dalam gudang. Dengan merangsang permintaan pasar dalam waktu singkat, perputaran barang di pusat distribusi itu bisa bergerak jauh lebih cepat, sehingga beban biaya logistik yang dikeluarkan seperti sewa ruang, asuransi, resiko kerusakan produk akibat penyimpanan, itu dapat dipangkas secara signifikan. Selanjutnya ada Customer Relationship Management atau CRM. Dalam industri retail, gaya hidup yang kompetitif, mempertahankan pelanggan lama menjadi strategi yang jauh lebih efisien daripada terus mengakuisisi dan mencari pelanggan-pelanggan baru. MAP menjawab tantangan ini dengan memanfaatkan ekosistem keanggotaan digital terpadu yaitu MAP Club. Nah, MAP Club ini sebagai instrumen utama dalam strategi CRM berbasis data untuk mengumpulkan data perilaku belanja secara komprehensif. Selanjutnya, data tersebut diolah untuk melakukan segmentasi pelanggan secara mikro guna meluncurkan program loyalitas yang dipersonalisasi demi mengoptimalkan retensi pelanggan. Nah, lebih jauh lagi, data komprehensif dari MAP Club ini menjadi aset strategis dalam memprediksi pola distribusi produk antar wilayah secara akurat. Dengan menganalisis agregasi data spasial dan preferensi belanja real anggotanya yang tersebar di berbagai kota, divisi distribusi dapat merancang alokasi stok produk secara proaktif berdasarkan pola permintaan spesifik lokal. Dan yang terakhir ada data analytics. Integrasi vertikal yang dijalankan oleh MAP dari hulu ke hilir menghasilkan volume data transaksi yang sangat besar setiap detiknya. Volume data yang masif dari gerai fisik dan platform e-commerce dikelola menggunakan teknik data analisis tingkat lanjut seperti predictive analytics dan perspective analytics. Penerapan predictive analytics dengan algoritma pembelajaran mesin yang memungkinkan divisi logistik ini melakukan peramalan permintaan secara ilmiah dan presisi mengenai jenis, ukuran, warna, dan jumlah produk yang dibutuhkan setiap gerai di masa depan. Nah, selanjutnya MAP yang perspective analytics itu sebagai navigator operasional waktu waktu nyata yang memberikan rekomendasi konkret mengenai keputusan rantai pasok seperti uh, alokasi pasokan barang, jadwal pengiriman optimal, sehingga optimasi rute armada untuk memangkas biaya logistik nasional. Nah, kombinasi sinergis dari kedua analisis ini berhasil menyeimbangkan ketersediaan pasokan dengan kebutuhan pasar, sehingga resiko kelebihan barang dapat dieliminasi secara efektif dan berkelanjutan. Simpulannya, berdasarkan alat analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi distribusi MAP telah berevolusi dari yang awalnya hanya aktivitas operasional penyaluran barang menjadi instrumen manajerial strategis yang mendasari keunggulan kompetitif perusahaan melalui pendekatan omnichannel. Pengadopsian teknologi terbukti dapat merombak rantai pasok tradisional menjadi model distribusi digital yang lincah dengan memanfaatkan gerai fisik sebagai hub logistik mikro. Nah, sinergi antara pemasaran yang
Presisi seperti Meta dan TikTok Ads mampu mempercepat perputaran barang sehingga dapat meminimalkan biaya penyimpanan di gudang. Efisiensi ini diperkuat oleh ekosistem data CRM MAP Club yang dipadukan ke dalam analytics dan perspektif analytics. Sehingga divisi logistik MAP mampu melakukan peramalan permintaan secara akurat dan merancang alokasi pasokan barang secara tepat waktu ke berbagai wilayah di Indonesia. Sekian itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.